saya Betria dengan NPM 121020 363 dari kelas 2N Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi pertemuan ke-14, yaitu memperbaiki kompetensi untuk memenuhi mata kuliah manajemen inovatif. Oke, langsung saja kita simak videonya ya. Memperbaiki kompetensi. Di materi pertama ada jenis dan kategori kompetensi. Menurut Margaret Dahl 2003, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Menurut praktisi MSDM, kompetensi deskripsi dari karakteristik seseorang. Sedangkan menurut Michael Armstrong 1994, kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Sedangkan menurut Lyle Spencer dan Sidney Spencer 1993, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Menurut NCVQ, dalam Margaret Dahl 2003, kompetensi kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Dan yang terakhir menurut Training Agency 1988, kompetensi kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Selanjutnya, menurut Nick Sellens 1993, kompetensi karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Dan yang terakhir, menurut SK Kepala BKN 2003, kompetensi, kemampuan, dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada komponen kompetensi. Yang pertama, motivis. Motif mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Selanjutnya, self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Selanjutnya ada traits, karakteristik, fisik, dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Dan yang terakhir ada knowledge, pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Selanjutnya ada perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Dan yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Dan yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Selanjutnya yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Dan kelima, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam, isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Materi selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Dan kedua, agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh,
penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Dan yang terakhir, sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, mengelola tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas. Selanjutnya, metode penilaian kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan.